warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam program Bicara Sudut Pandang bersama saya Sri Agustati dan pemirsa UPU TV. Saat ini saya tengah bersama dengan Dr. Haji Sugi Hartono MSc, Direktur RSUD UPU Timur. Assalamualaikum Pak Dokter. Iya, alhamdulillah pemirsa UPU TV, saat ini Dr. Sugi sudah berkenan untuk kita ajak bincang-bincang dalam program Bicara Sudut Pandang. Pak Dokter, kita akan ngobrol-ngobrol ini mengenai Corona, COVID-19. Kita ketahui bersama bahwa sejak Maret 2021 dunia, bahkan Indonesia dan UPU Timur juga terus gencar melakukan berbagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Nah, Desember 2021 tiba-tiba muncul lagi ada varian baru dari virus corona ini sendiri, yaitu Omicron. Ini yang kita akan perbincangkan supaya masyarakat yang menonton pada channel UPU TV ini bisa paham seperti apa sih varian baru dari Omicron ini sendiri. Nah, Pak Dokter, langsung saja, apa sih Omicron itu sendiri? Iya, virus itu merupakan agen biologis yang memang dari struktur proteinnya atau DNA-nya itu rentan sekali terjadi mutasi, sehingga mereka sangat cepat sekali ada mutasi-mutasi yang baru, dan hasil dari yang terakhir kali mutasi adalah varian Omicron ini. Jadi Omicron ini adalah mutasi dari coronavirus disease yang mungkin terakhir ya, semoga yang terakhir. Walaupun ini sudah ada lagi kabar adanya son of Omicron ya, jadi anaknya Omicron sudah ada lagi. Tapi perlu dipahami bahwa memang dari sisi medis, kalau hasil mutasi-mutasi ini biasanya akan lebih ringan gejalanya itu daripada yang sebelum-sebelumnya begitu. Dan termasuk yang sekarang ini Omicron ini. Ini untuk dampaknya sendiri apakah lebih berbahaya dibandingkan dengan varian-varian sebelumnya? Iya, kalau berbahaya di sini dalam arti menimbulkan kematian, ini walaupun mungkin belum diyakini 100% ya, karena kasusnya masih lumayan belum sebanyak yang sebelumnya, itu tingkat kematiannya tidak terlalu tinggi. Jadi kasus-kasusnya biasanya ringan dan ada yang mungkin bisa sembuh sendiri, walaupun ada juga kasus yang berat. Cuma kalau dari sisi penularan, dia ini lebih menular daripada yang sebelumnya, jadi lebih cepat menularnya. Kalau dibandingkan dengan yang sebelumnya itu bisa sampai 4 kali lebih cepat daripada yang varian-varian yang sebelumnya. Baik, jadi memang untuk sistem penularannya lebih cepat dibandingkan dengan varian-varian sebelumnya. Iya. Nah, untuk gejalanya sendiri, yang kemarin kan mungkin agak terlihat ya, seperti hilangnya penciuman, hilangnya rasa dan lain sebagainya. Nah, untuk Omicron ini sendiri? Jadi Omicron ini hampir mirip dengan flu, ya, hampir mirip dengan influenza biasa. Mungkin ada batuk pileknya, tetapi yang khas pada Omicron ini adalah sakit tenggorokannya. Gitu. Jadi kalau biasanya kalau sakit tenggorokan itu kadang sendirian ya, artinya orang bisa saja demam terus sakit tenggorokan tapi tidak pakai batuk pilek. Gitu. Itu seringkali kalau kita mungkin makan sesuatu yang mungkin mengandung terlalu banyak MSG atau terlalu banyak pemanis buatan, kadang-kadang kita jadi sakit tenggorokan.
kalau ini ada batuk pileknya. Jadi ada batuk pilek yang kalau flu jarang ada sakit tenggorokannya, flu yang biasa. Gitu. Jadi untuk lebih spesifiknya adalah ketika mengalami batuk pilek dan merasakan sakit tenggorokan itu harus waspada gitu. Harus waspada. Jadi harus segera periksa ke dokter gitu. Siapa tahu masuk dalam terpapar virus Omicron ini. Iya, baik. Kalau gejala yang lainnya seperti nyeri sendi dan lain sebagainya hampir sama, yaitu flu-like syndrome namanya kan. Jadi badan sakit-sakit dan lain sebagainya. Tapi yang paling khas adalah batuk pilek dengan ada nyeri tenggorokan. Iya, baik Pak Dokter. Nah, untuk Kabupaten Oku Timur sendiri dilihat sampai dengan dari Desember 2022 ini. Iya. Baru beberapa hari kemarin kita terutama di rumah sakit kita itu sudah terdeteksi 2 pasien COVID lagi yang sebelumnya pada bulan November dan Desember itu hampir nol ya Pak ya. Januari itu juga kita nol, tapi pada minggu kemarin kita sudah temukan lagi 2 pasien. Tetapi apakah itu Omicron atau tidak itu kita belum bisa memastikan, karena itu harus dipastikan dengan namanya SGD, sequence gain DNA. Jadi kita hanya mengirim sampelnya ke pusat gitu. Nah, kalau yang kita bisa lakukan di sini adalah mendeteksi apakah itu COVID atau bukan. Jadi ketika itu positif nanti akan diambil sampelnya, apakah itu dari hasilnya nanti baru bisa ditentukan apakah itu Omicron atau bukan. Jadi ada step lagi, langkah lagi untuk memastikan apakah itu Omicron atau bukan. Dan memang dari arahan dari Kemenkes bahwa untuk SGD ini bukan istilahnya bukan kewajiban dari kabupaten ya, kabupaten kota, tapi nanti akan dari Kemenkes yang akan menentukan apakah. Cuma dari beberapa kasus yang ini memang cukup banyak juga peningkatannya. Dari ada kabar kemarin dari semua pasien yang sudah dilakukan SGD ini kalau tidak salah 90% itu Omicron. Ya, begitu. Tapi memang kita di gejalanya memang lebih. Iya, jadi cukup mengkhawatirkan ya Pak Dokter. Baik, Pak Dokter, tadi sudah sempat disampaikan bahwa cukup mengkhawatirkan ya mengenai virus varian baru Omicron ini, dan ini juga harus dicarikan solusinya juga seperti apa. Nah, untuk saat ini Kabupaten Oku Timur ini sudah melaksanakan vaksin. Alhamdulillah sudah mencapai target yang sudah ditentukan secara nasional, bahkan melebihi ya target secara nasional untuk pelaksanaan vaksin ini sendiri. Nah, apakah vaksin yang sudah diberikan ini mampu menangkal penyebaran Omicron? Iya, jadi vaksin ini sebenarnya terbukti bermanfaat ya untuk terutama untuk mencegah supaya dia tidak sampai jadi kasus yang berat. Oleh karena itu sebenarnya perlu didorong agar pencapaian vaksin kita ini lebih cepat lagi supaya mungkin tidak hanya 70 Pak, kalau bisa 90% yang kemudian yang dosis kedua dan mungkin nanti akan dilanjutkan dengan boosternya itu bisa segera mungkin dan sebenarnya harapan untuk kita keluar dari pandemi ini dengan vaksin itu. Makanya di beberapa negara sekarang ini dengan munculnya Omicron ini justru mereka sudah mulai berani untuk istilahnya gampangnya mungkin melepas masker gitu. Kenapa? Karena mereka tingkat vaksinasinya sudah 90%. Artinya masyarakat yang tidak terlindungi itu hanya 10%, dan itu bisa ada perlindungan kelompok namanya. Tapi kalau masih belum mencapai itu memang kita agak kesulitan ya, karena pasti akan kasusnya masih meningkat lagi dan kalau untuk pencegahan saya memang itu vaksin inilah yang bisa. Kemudian
mungkin selama kita masih belum mencapai 90% ini, harapannya dengan prokes ya yang tetap ketat ya mestinya ya. Jadi itu yang bisa dilakukan. Baik, jadi buat masyarakat ini penting sekali gitu ya bahwa Ya, kalau saya sebenarnya berpesan supaya masyarakat yang belum divaksin segera divaksin. Baik. Iya. Iya. Nah, Pak Dokter, saat ini untuk anak-anak sekolah ini kan sudah kembali melaksanakan tatap muka beberapa waktu yang lalu. Nah, kabarnya informasinya juga bahwa akan kembali melaksanakan kegiatan daring karena kasus dari Omikron ini sendiri yang makin bertambah. Nah, ini tanggapannya? Iya, memang kemarin sudah ada edaran bahwa kita mengurangi lagi kapasitas sekolah menjadi 50% dengan adanya varian baru dari Omikron ini ya, dan itulah mungkin yang menjadi concern ya sebenarnya. Dan harapan kita sekali lagi itu pada vaksin, Pak. Gitu, kalau kita sudah yakin bahwa semua kita tervaksin dan mungkin nanti dengan booster itu bisa kita kejar untuk pencapaiannya, untuk kita bisa segera PTM-nya jadi penuh kembali, kemudian masyarakat juga langsung bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Iya, dari Rumah Sakit Umum Oku Timur sendiri apa nih yang sudah dipersiapkan untuk? Iya, kalau dari sisi rumah sakit umum kita sudah mempersiapkan lagi untuk isolasinya ya Mbak ya, kamar isolasi. Tapi harus diingat bahwa memang di rumah sakit umum ini, di rumah sakit yang diharapkan oleh rumah sakit adalah yang hanya pasien yang sedang berat Mbak. Jadi yang mengalami sesak napas, yang mengalami nyeri dada dan lain sebagainya yang diharapkan ke rumah sakit. Tapi kalau yang ringan sebenarnya bisa dengan isolasi mandiri ataupun isolasi terpusat. Ya, isolasi terpusat insya Allah kabarnya juga kita mulai kita siapkan kembali kalau nanti ada yang mau diisolasi secara terpusat kalau di sini mungkin di rusun ya. Tapi juga bisa dilakukan isolasi mandiri ya. Gitu. Untuk obat-obatan dari ini juga kita sudah harus siapkan juga. Jadi untuk rumah sakit sendiri sudah mempersiapkan diri ya Pak ya. Nah Pak, bagaimana pendapat Bapak mengenai masyarakat di luar Indonesia, di negara-negara lain yang beranggapan bahwa Omikron ini hanya flu biasa? Ini pendapatnya seperti apa? Iya, jadi nantinya mungkin akan jadi mirip dengan flu biasa memang gitu. Dan dengan mutasi-mutasi yang ada itu akan mengarah ke sana gitu. Tetapi kan kita harus siap-siap ini Pak. Jadi jangan sampai mungkin walaupun flu biasa kalau timbul korban kan itu ya sangat kita sayangkan. Nah, itu yang kita cegah itu semestinya ya. Takutnya anggapan masyarakat kita juga akan menganggap seperti itu gitu. Padahal mereka ada yang belum divaksin karena kita belum mencapai ya, 90%. Itu yang memang harus diupayakan kita semua ya, bahwa ada namanya herd immunity atau kekebalan kelompok itu bisa terbentuk kalau yang divaksinasi itu sudah cukup banyak atau yang kebal itu sudah cukup banyak. Kekebalan bisa didapat secara alami sih, mungkin karena kita nggak tahu apakah dulu pernah tertular atau tidak dan lain sebagainya. Tapi kita kan nggak tahu kalau istilahnya itu yang tertular secara tidak sengaja ini gitu. Nah, yang paling bisa dihitung ya orang yang vaksinasi. Itu makanya kalau negara-negara yang sudah percaya diri untuk membuka masker itu rata-rata mereka tingkat vaksinasinya sudah cukup tinggi. Sudah lebih dari 90% tadi gitu ya. Tapi untuk Indonesia sendiri saat ini memang belum mencapai itu. Jadi masyarakat jangan menganggap bahwa dirinya akan tidak tertular dengan sebagainya. Tertular dan merasa nanti akan ringan-ringan saja gitu. Karena kita nggak tahu. Baik, terima kasih Pak Dokter untuk waktu yang sudah diberikan dan harapan kita bersama bahwa
vaksin atau apa namanya virus Omicron ini tidak sampai menyebar luas di Indonesia, bahkan khususnya di Kabupaten Oku Timur. Dan yang tadi sudah sempat ditegaskan oleh Pak Dokter bahwa masyarakat itu harus divaksin, gitu Pak Dokter ya. Kalau misalnya vaksinasi di Kabupaten Oku Timur itu sudah bisa mencapai lebih dari 90%, itu sudah cukup. Kita bisa percaya diri. Ya, tapi untuk saat ini juga masih tetap harus dengan protokol kesehatan yang ketat ya. Pak Dokter, baik. Jadi memang itu ya Pak, yang closing statement saya ya, mari kita yang belum divaksin segera divaksin dan tetap prokes dulu, karena itu sangat penting. Baik, itu sudah ditegaskan oleh Pak Dokter bahwa buat masyarakat yang saat ini tengah menonton bicara sudut pandang untuk melaksanakan vaksinasi bagi yang belum, dan yang terpenting adalah saat ini tetap dengan protokol kesehatan yang ketat ya. Baik, terima kasih Pak Dokter untuk waktu yang sudah diberikan, dan kami akhiri. Wassalamualaikum.